Salam jumpa pemirsa Brau Televisi, fokus berita daerah Kabupaten Brau kembali hadir dengan beragam informasi untuk Anda. Bersama saya Jupita Putriani, inilah berita selengkapnya. Pemprov Kaltim membuat kebijakan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang keringanan pajak kendaraan bermotor. Untuk meringankan beban penunggak pajak kendaraan bermotor di saat pandemi COVID-19, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuat kebijakan melalui Peraturan Gubernur atau Pergub Kaltim Nomor 31 Tahun 2020 tentang keringanan pajak kendaraan bermotor. Agar pesan ini sampai ke masyarakat secara luas, maka masing-masing daerah dihimbau. Informasi ini dilanjutkan sampai ke tingkat kecamatan untuk disosialisasikan kepada masyarakat setempat. Kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Kaltim melalui Pergub tersebut langsung mendapat respon dari Sekda Brau Insinyur Muhammad Ghazali saat mengikuti sosialisasi melalui aplikasi Zoom di ruang rapat Diskominfo Rabu pagi. Selain sosialisasi Pergub tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kaltim juga melakukan sosialisasi layanan Samsat dan melakukan pembahasan sanksi administrasi. Didampingi sejumlah pejabat Pemkab Brau, Sekda Brau menyambut baik atas kebijakan Gubernur Kaltim Isran Nur dan sosialisasi ini akan diteruskan ke masing-masing kecamatan untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Sekda Brau berharap kepada camat, lurah hingga kepala kampung, informasi ini disampaikan kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekda Brau mengusulkan agar masing-masing desa atau kampung dipasang spanduk atau banner kandungan sosialisasi tersebut. Di kesempatan ini, Kepala Bapenda Kaltim, Dr. Andes Hajah Ismiati mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 ini menghambat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di daerah, sehingga Pemprov Kaltim melakukan penyesuaian APBD. Terus terang saja pajak kendaraan bermotor ini target awal 1 triliun, tapi karena pandemi COVID-19, kami melakukan penyesuaian turun hingga 550 miliar. Karena tidak ada aktivitas pembayaran pajak di Samsat selama ini, lebih kurang 2 bulan, dan ini akan berdampak terhadap bagi hasil, ungkapnya. Oleh sebab itu, Gubernur Kaltim Isran Nur mengeluarkan kebijakan melalui Pergub Nomor 31 Tahun 2020 untuk memberi keringanan kepada penunggak pajak kendaraan bermotor. Contoh, pajak bermotor nunggak 10 tahun Rp1.000.000, maka cukup dikenakan wajib pajak 5 tahun saja, dan hitungan 5 tahun tersebut masih mendapat keringanan lagi tanpa didenda, yang dibayar cukup 350 saja. Inilah bagian dari diterbitkannya Pergub Nomor 31 Tahun 2020 untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Jadi inti diterbitkannya Pergub Nomor 31 Tahun 2020 ini memberi keringanan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Pergub ini berlaku mulai tanggal 2 Juni hingga tanggal 31 Juli. Untuk kami minta tolong kepada Bupati, Wali Kota untuk melakukan sosialisasi Pergub ini hingga ke desa-desa. Tim Liputan Brau TV melaporkan. Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Kaltim sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah. Dari hasil pemeriksaan itu terdapat beberapa catatan yang harus segera ditindaklanjuti. Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah. Dari hasil pemeriksaan itu, terdapat beberapa catatan yang harus segera ditindaklanjuti. BPK menilai masalah belanja modal Pemkab Brau pada tahun 2019 cukup baik. Hal itu disebabkan pembayaran yang tadinya bermasalah jika ada kekurangan volume dan keterlambatan sudah diselesaikan. Dari sisi efektivitas pengelolaan belanja daerah, ada kelemahan yang perlu diperhatikan seperti dalam kegiatan alokasi dana khusus pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan inventarisir aset daerah yang dibiayai APBD. Itulah diantaranya catatan BPK terhadap Pemda Brau yang harus dilakukan perbaikan, ujar Kepala BPK Kaltim, Dadek Nandemar SE MIT AKCA, CFE.
Pada saat melakukan rapat membahas rencana aksi atas pemeriksaan BPK Republik Indonesia tahun 2019 Kabupaten atau Kota Sekalimantan Timur. Sementara itu, Sekda Berau Insinyur Muhammad Ghazali MM usai mengikuti rapat tersebut kepada tim liputan Berau TV menjelaskan bahwa ada beberapa catatan BPK yang harus diklarifikasi oleh Pemkab Berau. Rencana aksi perbaikan penyusunan beberapa dokumen yang masih kurang dan penyetoran kembali sisa-sisa kelebihan pembayaran, serta terkait tindak lanjut monitoring beberapa kegiatan. Minimal 1 semester sekali dan dokumentasi yang belum terupdate hari ini, sehingga untuk melengkapi catatan pemeriksaan BPK untuk tahun anggaran 2019. Disampaikan Ghazali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan BPK, diantaranya Kepala Monitoring DPMK untuk ADK, sehingga hasil monitoring 1 kali semester dalam 1 tahun memberikan pelaporan 2 kali dalam 1 tahun hasil monitoring ADK. Poin yang harus dilakukan pemerintah daerah yang lainnya adalah merapihkan semua aset milik pemerintah daerah dan semua aset dicatat di masing-masing OPD, sehingga semua pengadaan barang yang harus diinventarisir di BKD, termasuk harganya dan nantinya akan dilakukan penilaian oleh BPK. Pertanyaannya diantaranya adalah terkait monitoring kepala DPMK untuk dana kampung dan camat, sehingga nanti hasil monitoring itu ada laporan minimal 1 kali semester, artinya 2 kali setahun untuk memberikan laporan hasil monitoring kegiatan di kampung. Itu diantaranya. Poin apa Pak yang secara garis besar, poin apa yang harus Bapak arahkan kepada instansi terkait? Untuk merapikan semua aset yang ada di Kabupaten Berau, sehingga semua aset yang diadakan untuk dicatat di kartu pencatatan aset di masing-masing OPD, kemudian nanti dikompilasi di BPKD, sehingga semua pengadaan barang yang harus diinventarisir, dicatat sebagai aset daerah, itu harus terkumpul semua di BPKD, sehingga masing-masing OPD punya catatan, kemudian di pengelola aset daerah di BPKD bisa juga punya catatan semua, sehingga semuanya bisa nanti diberikan penilaian, baik itu kenaikan harganya atau penyusutan barangnya yang setiap tahun harus dicatat. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Kalimantan Timur menghadapi beragam masalah yang cukup krusial dan perlu penanganan khusus. Oleh karena itu, Kalimantan Timur lakukan penguatan kebutuhan pangan. Kaltim dianugerahi dengan sumber daya alam yang cukup banyak. Namun, tantangan dalam pembangunan ke depan cukup berat, karena Kaltim menghadapi beragam masalah yang cukup krusial dan perlu penanganan khusus. Oleh sebab itu, untuk menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkan penguatan pasokan kebutuhan pangan dari daerah produsen. Karena itu dibutuhkan pula sinkronisasi data produsen lokal, di antaranya bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daging, ayam ras, dan beras. Hal ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Adbang Sekda Pemprov Kaltim, Haji Abu Helmi SEMSI, saat melakukan video konferensi dengan OPD terkait se-Kalimantan Timur, di mana Kabupaten Berau diwakili Asisten 2, Dr. Andes Haji Mansyah Kelana, didampingi Kepala OPD terkait di ruang kerja Kadis Kominfo Berau. Helmi juga menjelaskan, selain mendapatkan laporan penyampaian data pasokan dan konsumsi berbagai komoditas dari masing-masing dinas terkait, juga perlu adanya bahas berbagai hal terkait ketahanan pangan yang ada di Kaltim. Oleh sebab itu, hal ini perlu menjadi perhatian, sehingga ke depan Kalimantan Timur tidak terus-menerus bergantung dengan daerah lain. Ketahanan pangan harus dipersiapkan dengan memperluas dan mengoptimalkan luas sawah yang ada, pembenahan infrastruktur, serta peningkatan SDM para petani. Selain itu, lanjut Helmi, ada hal-hal lain yang juga harus menjadi perhatian karena akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur. Seperti informasi yang disarankan Dinas Perindagkop dan UKM Kaltim. Bahkan dalam waktu dekat ini akan melakukan pemetaan ketahanan pangan. Selain pemetaan ketahanan pangan, juga dilakukan ketahanan dalam pendistribusian pangan. Jangan sampai
nanti ada yang memonopoli, sehingga harga pangan dimainkan para tengkulak. Helmi juga mengharapkan peran BUMD untuk dapat mendukung program-program Pemprov Kaltim, baik di sektor pertanian maupun peternakan, juga sektor lainnya dalam upaya ketahanan pangan, termasuk kerjasama daerah Kalimantan Timur untuk saling mendukung akan ketersediaan pangan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Tutuk SH Cahyono, juga memberikan beberapa informasi terkait masalah ekonomi global yang sangat mempengaruhi ekonomi Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur, baik secara mikro maupun makro juga regional. Menurutnya ketahanan pangan sangat penting, bukan saja saat menghadapi COVID-19 maupun pasca COVID-19, tetapi juga persiapan menyambut ibu kota negara, semua harus dipersiapkan mulai sekarang. Dari kami tadi mengikuti Zoom itu, apa yang disampaikan Pak Asisten tadi adalah khusus memang komoditi yang memang sering mengalami inflasi. Nah, tadi diharapkan kita ini kalau bisa perdagangan antar daerah itu juga ditingkatkan. Misalnya daerah kita ada surplus apa, daerah lain memerlukan apa. Jadi kita bisa saling membutuhkan, nanti bisa memenuhi. Oh, kita mungkin cukup dipenuhi dari Kutim misalnya, itu Berau misalnya di Kutim misalnya surplusnya apa, misalnya ada mungkin daging misalnya sapi, boleh itu ke Berau. Nah itu tadi informasi bahwa untuk subsidi ongkos angkut antar daerah itu ada subsidi lewat TPID Provinsi Kalimantan Timur. Nah begitu juga misalnya kalau kondisi kita saat ini kan yang surplus itu adalah menghasilkan daging ayam. Kita mungkin karena banyaknya petani-petani atau peternak ayam, sehingga daerah kita itu bisa surplus untuk kebutuhan rata-rata per tahun yang dihitung, sehingga bisa melayani daerah lain. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Fokus Berita Daerah kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Jupita Putriani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam Berau Televisi.